Nah, ini saya akan tunjukkan cara penggunaan bor tanah ya untuk mengambil sampel. Bor tanah itu umumnya mempunyai mata sepanjang 20 cm ini ya, 20 cm ini. Sehingga kita ketika mengebor itu sekali ngebor paling dalam ya 20 cm, 20 cm saja gitu ya. Nah, kita mengebor begini ke bawah ya. Untuk model bor seperti ini biasanya kita putar searah jarum jam, gini. Searah jarum jam sambil menghunjamkan ke bawah. Nah, sampai 20 cm saja. Kalau sudah 20 cm ya harus berhenti. Terus kita angkat sambil diputar sama, tetap searah jarum jam ke atas. Seperti ini. Oke. Ini kita dapat sampel tanahnya untuk kedalaman 0 sampai 20 cm ya. Stop. Kita tadi udah sampai pemboran kedalaman 0,20 cm. Kita udah ambil sampelnya ini. Kita bersihkan. Dan kalau kita akan memperdalam, itu harus ada pembersihan terhadap dasar liang ya. Dasar liangnya harus dibersihkan karena dia mengandung tanah luruhan dari dinding-dinding liang. Ini harus dibersihkan, Pak. Mula-mula sih pakai tangan bisa seperti ini karena kita baru kedalaman 20 cm saja. Kita masih mudah membersihkannya dengan tangan. Setelah yang kita bersihkan atau kita buang tadi adalah tanah luruhan dari dinding liang. Nah, setelah bersih ya kita lanjutkan pemboran itu ya. Oh, ini benar. Oh, kita paskan 20. Ini kita bersihkan lagi. Kita bersihkan pakai tangan. Nanti kalau kedalamannya sudah besar, pembersihan ini tidak bisa pakai tangan, harus pakai alat ini juga. Nah, kita mulai ngebor lagi ya. Ke dalam. Udah, stop. Jadi ini tadi pengeboran sempat kita lanjutkan. Jadi setiap mengebor itu tidak lebih dari 20 cm. Ini ada tandanya di sini ya. Ini kedalaman 40, ini 60, ini 80, ini 100 gitu ya. Terus setiap mau memperdalam itu dasar liang harus dibersihkan karena selalu ada luruhan tanah dari dinding liang. Tadi udah digambarkan di video bagaimana saya membersihkan atau membuang luruhan tanah dari dinding liang itu dengan tangan. Nah, kita lanjutkan ini mengebor pada berbagai kedalaman. Selalu searah jarum jam untuk bor model ini. Kemudian kita angkat kalau kita udah sampai kedalaman tertentu yang kita inginkan, kita angkat sambil diputar sama arahnya, yaitu searah jarum jam. Jadi semua selalu searah jarum jam. Selalu searah. Ini dapat kedalaman. Nah, ini kedalaman tertentu ini. Tapi yang kita ambil nanti sebagai sampel adalah yang ada di dalam mata bor ya. Yang di luar-luar ini kita buang aja. Dibuang itu artinya tidak diambil. Nah, ini yang kita ambil adalah yang dalam bor ini. Inilah kedalaman tertentu, tergantung tadi
sudah sampai berapa lama kedalamannya. Stop. Nah, kita tahu yang namanya pengambilan sampel tanah pakai bor, ini kita bisa ngebor sampai 20 cm. Tapi kadangkala tanah-tanahnya berat, misalnya mengandung clay terlalu tinggi, kita nggak kuat mengebor sampai 20 cm. Karena kadang-kadang kita hanya kuat mengebor sampai 10 cm saja. Ya nggak apa-apa, kalau cuma kuat 10 cm nggak apa-apa, cuman kita catat bahwa kita tadi mengebor hanya sampai 10 cm peningkatan kedalamannya. Jadi kalau kita tarik sampelnya ke atas, ya tetap ini akan terisi penuh. Tetapi karena kita hanya mengebor sampai 10 cm, maka yang dipakai nanti sampelnya hanya yang ini saja. Nah, yang ini saja 10 cm dari sini sampai 10 cm. Yang selebihnya ini kita tinggalkan, tidak kita ambil. Nah, ini yang 10 cm. Oh, ini. Yang 10 cm ini kita ambil sebagai sampel kedalaman yang 10 cm ke bawah tadi. Karena kita membornya hanya 10 cm barusan. Nah, yang di sini tadi ya kita tinggalkan, kita buang. Stop. Nah, ini ceritanya kita ngebor sudah sampai kedalaman 40 cm. Sudah 40 cm. Ada tandanya di sini kan? 40 cm. Jadi ketika Anda ngebor, sebaiknya ada teman yang memantau sudah berapa dalam alat bor itu menghunjam ke dalam ya. Ini sudah sampai 40 cm, mau kita perdalam, mau kita perdalam, untuk itu harus kita bersihkan dengan alat bor ini juga ya. Caranya begini, kita masukkan bor ini, kita putar, tapi tanpa menekan ke bawah ya, sehingga ini diputar ya. Coba lihat ini diputar tanpa menekan ke bawah, sehingga tanah luruhan dari dinding liang itu masuk ke mata bor dan bisa diangkat untuk dibuang seperti ini ya. Nah, ini tanah luruhan dari dinding liang yang ada di dasar liang. Ini harus kita buang sebelum kita memperdalam. Harus kita buang sebelum memperdalam ya. Dan ini harus dilakukan berkali-kali sampai bersih ya. Caranya seperti ini. Ini ketika kita naruh lagi ke bawah, ini juga diusahakan jangan sampai melukai dinding liang gitu ya. Nih kita putar lagi nih. Kita putar, lihat ini. Kita putar. Mutarnya juga kadang gini aja. Supaya luruhan tanah itu masuk ke mata bor, sehingga bisa kita angkat begini. Ngangkatnya juga hati-hati, jangan sampai mata bornya melukai dinding liang. Nah, ini adalah tanah luruhan yang harus kita buang. Kalau nggak dibuang nanti dia akan mengkontaminasi sampel tanah di kedalaman berikutnya. Misalnya yang kita kehendaki adalah sampel tanah kedalaman 40 sampai 60. Kalau tanah yang di sini tadi tidak kita buang, nanti akan terkontaminasi atau tercampur gitu ya dengan kedalaman yang nggak jelas. Nah, ini pembersihan ini kita ulangi lagi seperti ini. Kita putar
searah jarum jam, sambil kita angkat hati-hati. Nah, ini makin lama tanah luruhan ini makin sedikit ya. Tanah kontaminasi atau tanah luruhan ini makin sedikit. Terus kita lanjutkan lagi pembersihan itu. Pembersihan tanah luruhan itu. Kita putar. Mutarnya juga paling 3 atau 4 kali aja, nggak usah banyak-banyak. Terus kita angkat lagi. Ngangkatnya gini. Nah, ini makin sedikit ya, ini terlihat ini. Ini adalah tanah luruhan dari atas. Makin sedikit dibanding yang tadi. Harus kita buang. Harus kita buang. Terus kita lanjutkan. Bisa sampai 7 kali tuh membersihkan atau membuang tanah luruhan itu. Ini ketika memasukkan ini juga harus hati-hati. Jangan sampai matanya tuh melukai liang. Ini kita putar lagi. Putar, ini putar gini. Atau gini putarnya gitu. Paling-paling 4 kali, terus kita angkat. Angkatnya juga hati-hati, jangan sampai melukai dinding liang, lurus. Nah, ini udah tinggal sedikit, mungkin tinggal sekali lagi ya. Sekali lagi kita bersihkan. Nah, ini udah tinggal dikit ya. Udah tinggal dikit sekali. Bisa kita anggap ini udah bersih ya. Nih. Nah, ini terakhir. Oh, ini harus kita bersihkan ya. Nah, kita masukkan ini. Jangan sampai mata bor ini melukai dinding liang. Nah, udah. Ini kita anggap udah bersih. Kita mau perdalam ya, perdalam. Kedalaman 40 sampai 60. Sini coba lihat nih ngebornya juga. Lihat gerakan mengebornya. Oke, sudah tadi saya ngebor dari kedalaman 40 sampai 60. Kita angkat lagi. Kita angkat sambil mutar tetap searah jarum jam. Nah, ini adalah sampel tanah kedalaman 40 sampai 60 cm. Ini yang di luar-luar kita buang dulu. Nah, inilah yang di dalam mata bor, sampel tanah kedalaman 40 sampai 60 cm. Stop. Jadi ini ceritanya kita sudah sampai kedalaman 60 cm, mau memperdalam hingga 60 sampai 80 cm atau 60 sampai seterusnya gitu ya. Nah, ini sebelum memperdalam kita wajib membersihkan luruhan tanah yang ada di dasar liang dengan pakai alat ini juga. Jadi alat ini kita taruh, terus kita putar tanpa menekan, putar ya 3-4 kali aja, nggak usah banyak-banyak. Terus diangkat gini, angkat. Nah, ini adalah tanah luruhan ya, ini harus kita buang. Ini kelihatan ya. Nah, dibuang beberapa kali. Nah, ketika kita mau naruh lagi bor ke dalam harus lurus, hati-hati ke bawah, jangan sampai
mata bor ini melukai dinding liang ya. Ini kita putar supaya tanah luruhan masuk ke mata bor. Kita angkat pelan-pelan. Hati-hati jangan sampai melukai dinding liang. Seperti ini. Nah, ini sampel tanah yang bukan sampel tanah, ini tanah luruhan. Tanah luruhan ini harus kita buang atau kita tinggalkan. Ini kita masukkan, hati-hati. Jangan sampai ketika memasukkan bor tadi dinding liang terlukai oleh mata ya, mata bor. Jangan sampai. Kita angkat lagi nih. Nah, ini tanah luruhan. Tanah luruhan. Nah, kita masukkan lagi. Hati-hati. Kita putar 2-3 kali atau 4 kali. Kita angkat lagi. Ya, tinggal dikit. Nih. Mungkin sekali lagi. Sekali lagi. Kita bersihkan ya. Ini harus dibersihkan dulu. Jadi jangan lupa mata bor ini juga harus bersih juga sebelum dipakai untuk memperdalam. Ini kita putar untuk mengambil luruhan tanah. Ya udah tinggal dikit. Nah, mungkin sekali lagi ya. Ini bisa sampai, kadang-kadang bisa sampai 8 kali nih. Nah, ini sudah tinggal dikit. Cuma kita coba bersihkan lagi. Kita bersihkan lagi. Oh iya, biasanya ketika kita memasukkan dalam rangka membersihkan luruhan tanah ini, biasanya ini tidak diputar ya, biasanya tidak diputar. Nah, ini tinggal dikit ya, berarti udah kita anggap bersih ya. Kita anggap bersih, tapi ingat ketika kita memasukkan gini, ini seperti ini, lurus saja, nggak usah diputar. Ini hati-hati jangan sampai melukai dinding liang. Oke, kita akan coba perdalam. Nih, kita bor ke dalam, kita tekan ke bawah searah jarum jam. Misalnya kan kita karena ini berat misalnya, cuman mengebor sampai 5 cm itu. 5 cm misalnya, memperdalamnya cuma 5 cm. Karena berat ya, kita angkat aja. Jadi kita cuma dapat sampai tambahan kedalaman 5 cm.
Nah ini ya, barusan tadi kita memperdalam bor cuman sampai 5 cm. Tapi ketika tanahnya ditarik, mata bor tetap terisi penuh. Ya kita ambil sampelnya 5 cm saja segini. Yang selebihnya kita buang atau kita tinggalkan. Jadi sampel tanahnya yang kita ambil hanya 5 cm segini saja. 5 cm segini saja. Karena tadi kita menghunjamkan bor, kedalamannya cuma bertambah 5 cm saja. Nah inilah sampel yang kita ambil sebagai sampel pada tanah dengan kedalaman tambahan 5 cm tadi gitu. Ini ya. Nah, inilah sampel tanah yang kedalamannya bertambah 5 cm tadi. Stop. Peragakan cara membuka bor. Jadi ceritanya kita udah selesai pakai bor. Jadi ini mau kita buka karena ini bornya tersambung dengan sistem ulir begini. Caranya begini. Kita kan nggak kuat mencopotnya begini ya. Kita pakai diakali dengan kayu yang kuat begini ya, begini. Terus kita injak begini, terus kita hentakkan berlawanan dengan arah jarum jam ya. Tolong perhatikan. Nah begini ya. Nah, gini ya. Dihentakkan berlawanan dengan arah jarum jam seperti ini. Ini udah copot begini ya. Udah selesai.